Di sini disediakan reaksi A ditambah B menghasilkan produk 2C ditambah D. Reaksi ini dalam keadaan yang setimbang. Lalu bagaimana kalau misalnya konsentrasi dari reaktan A kita naikkan sebesar 2 kali dari konsentrasi semula? Nah, jika konsentrasi dari reaktan A kita naikkan, maka akan merubah tekanan parsial dari reaktan A. Kenapa? Karena berdasarkan rumus gas ideal, tekanan parsial itu sama dengan ini RT per V. Maka konsentrasi ini berbanding lurus dengan tekanan parsial. Jika konsentrasi A kita naikkan, maka tekanan parsial juga akan naik. Tetapi yang berubah itu hanya tekanan parsial reaktan A. Tekanan parsial yang lain tidak berubah. Kalau misalnya kita masukkan ke quotient yang berdasarkan rumus, di mana rumusnya itu tekanan parsial produk pangkat koefisien per tekanan parsial reaktan. Nah, ketika kita masukkan, maka hasilnya itu akan menghasilkan 1/2 dari Kp1. Berarti Kp2 ini lebih rendah dari Kp awal. Nah, maka Kp ini lebih kecil dari Kp. Karena kan kalau misalnya tadi dalam keadaan setimbang, Kp itu sama dengan Kp, tapi ketika ditambahkan konsentrasinya bukan setimbang lagi, dan kemudian berdasarkan rumus Kp2 itu ternyata 1/2 Kp1, maka berarti Kp yang sekarang lebih kecil daripada Kp. Nah, dengan penambahan reaktan A akan menggeser kesetimbangan ke arah kanan. Kenapa? Karena untuk meningkatkan Kp sampai sama kembali dengan Kp. Nah, kita geser kesetimbangan ke arah kanan untuk apa? Agar kita mengurangi konsentrasi dari reaktan A agar kembali ke semula, yaitu kita mengurangi konsentrasi reaktan A melalui reaksi A dengan B membentuk produk C dengan D. PC pangkat 2 kali PD per 2 PA dikali PB. Nah, bakalan menghasilkan, berarti hasilnya nanti 1/2 Kp 1. Nah, berarti Kp itu setelah penambahan gas reaktan dari A akan membuat Kp menjadi lebih kecil dari Kp. Nah, berarti penambahan A ini bakal menggeser kesetimbangan ke arah kanan untuk meningkatkan Kp sampai sama dengan untuk meningkatkan Kp sampai sama dengan Kp. Kenapa ke arah kanan? Karena kan di sini yang meningkat itu adalah konsentrasi A. Berarti kita harus menurunkan konsentrasi dari A itu. Jadi dengan menggeser kesetimbangan ke arah kanan dengan mengurangi A melalui reaksi A dan B membentuk C dan D. Seperti itu, Bu. Oke. Yang lain sudah paham? Jawaban Rika sudah benar, penjelasan Rika sudah benar. Jadi saya tidak menulis ya. Jadi kalian tuliskan apa tadi penjelasan yang diberikan oleh Rika. Ya, tulis dengan kata-katamu sendiri. Jadi intinya, oh iya, ini ada kondisinya ya. Jadi ini yang dijelaskan Rika, itu adalah pengaruh penambahan gas reaktan A pada reaksi A tambah B menjadi 2C tambah D. Kondisinya adalah T dan V-nya tetap. Iya, Bu. Ya. Kondisinya T dan V-nya tetap. Nanti kalau kita ubah kondisinya menjadi T dan V yang tetap, nanti pengaruhnya akan berbeda. Jadi intinya pada T dan V tetap, penambahan gas reaktan itu akan menggeser kesetimbangan ke arah pembentukan produk. Mengapa? Karena kan konsentrasi gas reaktan yang bertambah. Jadi menggeser kesetimbangan ke arah pembentukan produk agar A itu bisa dikonsumsi. Karena kan A yang banyak, jadi supaya ini kan kalau kita tambah gas reaktannya, konsentrasi gas reaktan, berarti kan Kp akan turun. Kenapa? Karena pada persamaan untuk menghitung Kp itu sama dengan tekanan parsial produk dibagi tekanan parsial reaktan ya. Karena tekanan parsial reaktan itu naik, maka Kp pasti turun karena berbanding terbalik dalam persamaan Kp tadi. Jadi, agar kesetimbangan tercapai kembali atau sistem setimbang kembali, maka Kp harus naik.
Nah, Kp naik jika kesetimbangan bergeser ke arah produk. Nah, jadi sebenarnya penambahan gas reaktan pada T dan P tetap itu gampang dijelaskan. Ya, pokoknya kesetimbangan bergeser ke arah kalau reaktannya yang ditambah konsentrasinya, maka kesetimbangan bergeser ke kanan. Kenapa? Karena A itu bertambah. Jadi kalau kesetimbangan bergeser ke kanan, maka A dikonsumsi dan produk terbentuk. Sama halnya kalau misalnya kita tambahkan konsentrasi produk. Ya, efeknya berarti berlawanan dengan yang tadi ya. Maka kalau produk ditambah, maka kesetimbangan bergeser ke kiri. Mengapa? Karena produknya kan lebih banyak. Maka kalau kesetimbangan bergeser ke reaktan, maka produk akan dikonsumsi. Itu kalau kondisinya T dan V tetap. Nah, silakan kalian sendiri apa kesimpulan dari penjelasan saya dan penjelasan Rika tadi. Sama penjelasannya. Cuma saya tambahkan untuk kalau misalnya ditambahkan produk. Kalau produk ditambah konsentrasinya, maka pasti pengaruhnya akan berlawanan dengan pengaruh penambahan reaktan pada sistem tadi. Ini mudah dijelaskan. Pada T dan V tetap. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita pindah? Bagaimana kalau T dan P yang dijaga tetap? Kalau tadi T dan V dijaga tetap ya. Silakan ditulis sendiri masing-masing apa kesimpulan dari penjelasan yang tadi Rika berikan ditambah dengan penjelasan saya. Nah, saya minta untuk membuat kesimpulan sendiri supaya kalian bisa paham. Kalau saya yang buatkan itu dengan kalimat saya, nanti ada yang tidak paham. Tulis sendiri dengan kalimat kalian masing-masing. Ada yang mau ditanyakan mengenai pengaruh penambahan gas reaktan pada kesetimbangan? Yang pada Yang saat T dan P tetap mungkin Bu bisa ya, dijelaskan. ini masih TV tetap dulu ya. Yang TV tetap dulu. TV tetap, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke kondisi T dan P yang tetap. Jadi penjelasan tadi tidak bisa digunakan untuk kondisi T dan P yang tetap. Justru sebaliknya yang terjadi. Jadi penambahan gas reaktan itu akan menggeser kesetimbangan justru ke arah reaktannya, bukan ke arah produk ya. Nah, coba kalian punya kertas di situ, tuliskan. Sini ada contoh reaksi. Jadi diketahui pada reaksi kesetimbangan, tulis ya, supaya nanti kita bisa, jadi berdasarkan reaksi ini kita bisa lihat apa pengaruh penambahan gas reaktan pada kondisi T dan P yang tetap. Coba kita punya reaksi kesetimbangan gas N2 tambah 3H2. Ini saya ambilkan contohnya dari buku. N2 tambah 3H2 menjadi 2NH3. Ini reaksinya setimbang ya. N2 tambah 3H2 menjadi 2NH3. Ini saya ambilkan contoh dari buku. Sebenarnya kalau ada yang punya buku, ini sudah ada di buku ya. Tapi kalau belum, silakan ditulis. Nah, misalkan kesetimbangan tercapai pada T dan P tertentu, berarti T dan P-nya dijaga tetap ya. Jadi kesetimbangan tercapai pada T dan P tertentu dengan nilai Kx sama dengan, kita masukkan angka-angka di sini supaya lebih mudah untuk menjelaskan apa pengaruh penambahan gas reaktan pada T dan P tetap. Jadi saya kembali ke soal tadi, contoh tadi, dan tekanan tertentu dengan Kx sama dengan 8,33. Dicatat ya, dengan Kx sama dengan 8,33. Diketahui mol N2 sama dengan 3 mol. Mol H2 sama dengan 1 mol. Dan mol NH3 sama dengan 1 mol. Pada T dan P tersebut ya, ini belum ditambah, belum. Belum, ini masih kondisi awal. Jadi kondisi awalnya Kx-nya sama dengan 8,33, mol N2-nya 3 mol, mol H2-nya 1 mol, dan mol NH3-nya 1 mol. Ini kondisi awal. Nah, jadi kalau kita
kita hitung Qx-nya mestinya sama dengan Kx ya, karena ini kan masih setimbang. Nah, coba Qx sama dengan Kx, tapi nanti kalau untuk memastikan, coba masukkan angka-angka tadi, angka-angka mol itu ke dalam persamaan untuk menghitung Qx, kuosien X. Berarti fraksi mol produk, pangkat koefisiennya, dibagi dengan fraksi mol reaktan, pangkat koefisiennya masing-masing. Itu kan yang diketahui tadi 8,33 adalah Kx-nya. Nah, karena ini masih setimbang, mestinya nilai Qx juga sama dengan 8,33. Jadi untuk memastikan hal tersebut, apakah Qx-nya juga 8,33, silahkan dihitung. Jadi kan nanti Qx sama dengan fraksi mol produk, pangkat koefisiennya, dibagi dengan fraksi mol reaktan, pangkat koefisiennya. Jadi total molnya kan 5 ya, 5 mol, maka fraksi mol produk 1/5 ya. 1 itu adalah molnya NH3 dibagi dengan mol total 5, pangkat koefisiennya 2. Nah, kemudian produknya cuma 1, kemudian bagi fraksi mol reaktan. Reaktannya itu tadi adalah N2, berarti 3 mol ya, 3/5, pangkat 1 dikali dengan fraksi molnya H2. 1 mol dibagi 5 mol dipangkatkan dengan 2. Dipangkatkan dengan 3. Karena reaksinya tadi N2 tambah 3H2 menjadi 2NH3. Mestinya nilai Qx-nya juga 8,33. Karena ini masih setimbang. Ini masih keadaan awal, belum ada penambahan gas reaktan. Oke, sudah ya? Nah, sekarang apa yang terjadi pada kesetimbangan jika bukan pada kesetimbangan ya, pada sistem. Apa yang terjadi pada sistem jika ke dalamnya T-nya dan P-nya masih tetap ya. Jika ke dalamnya kita tambahkan 0,1 mol N2. Nah, kita mau lihat apa pengaruh penambahan gas nitrogen sebanyak 0,1 mol ke dalam sistem pada P dan T yang tetap. Nah, yang pasti Kx tidak berubah ya. Yang berubah adalah Qx-nya. Nah, sekarang coba hitung berapa nilai Qx-nya. Jadi karena sudah ada penambahan gas N2 sebanyak 0,1 mol, maka nanti nilai Qx pasti berubah. Coba dihitung berapakah nilai Qx sekarang? Fraksi molnya pasti berubah ya, karena ada penambahan 0,1 mol N2. Jadi N2-nya sekarang menjadi 3,1 mol. Awalnya tadi sebelum ditambahkan N2-nya hanya 3 mol, sekarang kita tambahkan N2-nya sebanyak 0,1 mol, sehingga nantinya mol N2 itu menjadi, mol N2 ya, N2 menjadi 3,1 mol. Kalau mol N2 berubah, maka nanti mol total juga pasti berubah. Yang tadinya 5 mol menjadi 5,1 mol. Nah, coba dihitung kembali, berapakah nilai Qx-nya? 8,39 Ibu. 8,39. Berarti nilai Qx-nya naik ya. Berarti nilai Qx2 atau nilai Qx setelah ditambahkan gas N2 sebanyak 0,1 mol itu menjadi 8,39 mol. Kok mol? Tidak satuannya ya, 8,39. Tadi Qx1-nya sebelum adanya penambahan gas N2 adalah 8,33. Ini sama dengan Kx karena sistem masih setimbang. Kemudian nilai Qx2 atau setelah ditambahkan gas N2 sebanyak 0,1 mol, Qx-nya naik menjadi 8,39. Dengan demikian nilai Qx lebih besar daripada Kx. Karena nilai Qx tidak sama lagi dengan Kx, Kx tetap ya 8,33, maka nilai Qx lebih besar daripada Kx karena Kx-nya 8,33, Qx-nya menjadi 8,39. Sekarang karena Qx-nya naik, maka Qx harus turun agar Qx sama dengan Kx kembali. Oke, sekarang Qx turun
Jika apa? Jika kesetimbangan bergeser kemana kira-kira? Ke reaktan atau ke produk? Ke reaktan, Bu. Ke reaktan. Oke. Kenapa ke reaktan? Karena kan Bu yang terjadi penambahan mol di sini yang reaktannya. Ya, sama saja tadi pada TV tetap. Kalau pada TV tetap yang ditambah reaktan tapi kesetimbangan bergeser ke produk tuh. Dengan mengkonsumsi reaktan kan? Bergeser ke arah kanan justru. Tapi kenapa pada TP tetap? Kalau reaktan ditambah kenapa tidak bergeser ke produk? Kan tujuannya bergeser kesetimbangan itu untuk mengurangi dampak akibat efek tadi, akibat pengaruh perubahan variabel kan seperti itu. Jadi jangan bingung ya. Tadi pada T dan V tetap, penambahan gas reaktan akan menggeser kesetimbangan ke produk. Kenapa? Karena reaktan yang lebih banyak kan bertambah ya. Jadi dengan menggeser kesetimbangan ke produk, maka reaktan dikonsumsi. Itu pada T dan V tetap. Tapi pada T dan P tetap, penambahan gas reaktan justru bergeser ke reaktan. Bukan ke produk, tapi bergeser ke reaktan. Makanya saya jangan bingung dengan kondisi TV tetap dan TP tetap. Pengaruhnya berbeda. Tadi kan, ini saya ulangi, kalau kondisinya T dan V-nya tetap, penambahan gas reaktan akan menggeser kesetimbangan ke arah produk. Mengapa harus bergeser ke arah produk? Agar reaktan tadi yang banyak tadi itu dikonsumsi. Ini kan turun ya konsentrasinya dengan menggeser kesetimbangan ke produk. Sebaliknya, kalau kita tambahkan konsentrasi produk, maka kesetimbangan bergeser ke reaktan. Mengapa? Karena dengan bergeser ke reaktan atau bergeser ke arah pembentukan reaktan, maka konsentrasi produk yang tadinya naik itu akan menjadi turun. Nah, pada T dan P tetap pengaruhnya berbeda. Pada T dan P tetap, konsentrasi reaktan ditambah, maka kesetimbangan justru bergeser ke reaktan. Ya, kenapa justru ke reaktan? Bukannya kalau bergeser ke reaktan, konsentrasi reaktan malah tambah naik ya? Mestinya kan logikanya seperti itu kan? Kalau bergeser ke reaktan, berarti kan reaktan akan lebih banyak lagi. Nah, kenapa bergeser ke kiri atau ke reaktan? Karena yang fraksi mol H2-nya kan bertiga. Otomatis kan lebih banyak penurunan di bagian reaktan. Nah, itu alasannya. Coba kalian lihat, masukkan itu. Coba cari, coba tulis persamaan untuk menghitung Qx. Coba lihat persamaan untuk menghitung Qx untuk reaksi ini ya, untuk reaksi ini. Jadi kalau kita ubah reaksinya, tentu nanti apanya ya, pangkatnya kan berbeda-beda ya, tergantung koefisien. Tapi kita lihat reaksi ini, koefisiennya N2 kan 1, koefisiennya H2 itu 3, koefisiennya NH3 itu 2. Ya. Jadi penjelasannya, meskipun jika N2 ditambah, pasti fraksi mol N2 juga bertambah ya? Iya, Bu. Ya. Tapi akan menurunkan fraksi mol reaktan. Itu kan logikanya ya? Iya, Bu. Ya. Nah, kemudian kita lihat pangkatnya. Coba lihat pangkat dari H2. H2 berpangkat berapa? Pangkat 3. Berpangkat 3. Nah, tadi kan konsentrasi N2 naik, maka fraksi mol N2 juga naik. Kalau fraksi mol N2 naik, maka fraksi mol X2 dan fraksi mol H2 dan NH3 turun. Nah, karena dalam persamaan menghitung Qx, fraksi mol H2 itu berpangkat 3, maka penurunan fraksi mol H2 itu melampaui penurunan fraksi mol H2 dan kenaikan fraksi mol N2. Karena pangkatnya lebih besar.
Jadi XH2 itu turun lebih banyak dibandingkan turunnya H2 dan naiknya N2. Ya, akibatnya QX-nya naik. Betul tidak? QX-nya naik ya? Masih bingung? Iya, Bu. Tulis bersama untuk menghitung QX ya. Coba tulis bersama untuk menghitung QX. QX sama dengan XNH3 pangkat 2 dibagi dengan XN2 pangkat 1 kali XH2 pangkat 3. Nah, kembali ke penjelasan saya tadi, penambahan konsentrasi N2 tentu saja akan meningkatkan fraksi mol N2 dan menurunkan fraksi mol H2 dan NH3. Nah, karena kemudian penambahan konsentrasi. Penambahan fraksi mol NH3 itu lebih kecil dibandingkan penurunan fraksi mol H2. Kenapa? Karena fraksi mol H2 berpangkat 3. Nah, karena fraksi mol H2 itu penurunannya jauh melampaui NH3, kenaikan NH3 dan penurunan N2 itu saja ya, maka karena QX berbanding terbalik dengan XH2, maka QX-nya pasti naik. Ya, QX-nya naik ya. Mengapa? Karena kan XH2-nya tadi turun ya. Turunnya paling banyak. Bukan paling banyak sih, karena turunnya itu melampaui kenaikan dari NH3. Dan turunnya juga N2. Jadi penurunan fraksi mol H2 karena dia berpangkat 3, ini melampaui penurunan fraksi mol N2 dan kenaikan fraksi mol NH3. Nah, karena fraksi mol H2 ini jauh sekali turunnya, maka QX pasti naik, karena dia berbanding terbalik. Jadi sebenarnya berpengaruh sini sebenarnya akibat penambahan N2 ini adalah penurunan fraksi mol H2. Nah, fraksi mol H2 turun yang menyebabkan QX naik karena berbanding terbalik dalam persamaan tersebut. Nah, karena QX naik, maka kesetimbangan bergeser ke kiri. QX naik ya? Iya, Bu. Karena QX naik, maka kesetimbangan harus bergeser ke kiri. Dengan bergesernya kesetimbangan ke arah kiri, maka sistem menjadi setimbang kembali atau QX itu dapat turun kembali. Jadi sama dengan KX. Paham? Maksud saya, QX kan pasti naik ya. Kan tadi sudah dibuktikan dengan perhitungan. QX naik 8,39. Iya, Bu. Paham ya? Saya tadi minta kalian tulis sendiri. Tulis sendiri. Bagaimana pemahaman kalian mengenai penjelasan saya tadi dengan kata-kata kalian sendiri supaya lebih paham. Jadi saya tidak tampilkan apa-apa di sini, tidak ada video, tidak ada slide. Jadi kalian jelaskan sendiri dengan kalimat kalian masing-masing. Nah, dalam ujian nanti penjelasan-penjelasan ini akan diaplikasikan dalam soal. Jadi bukan soalnya tidak seperti ini ya. Jadi nanti saya tidak akan tanyakan, jelaskan apa pengaruh penambahan gas reaktan pada T dan V tetap terhadap sistem yang berada dalam keadaan setimbang. Bukan seperti itu soalnya. Jadi nanti penjelasan-penjelasan mengenai pergeseran kesetimbangan ini akan diaplikasikan ke dalam soal. Nanti kalian catat soalnya. Kalau kalian punya buku kimia fisik 1, di situ di bagian belakang akhir bab kesetimbangan kimia itu ada banyak soal. Dua soal terakhir itu di buku itu, kalau saya tidak salah, itu menyangkut pergeseran kesetimbangan. Jadi di situ ada yang penambahan gas reaktan terhadap kesetimbangan, tapi bukan penjelasan yang diminta ya. Jadi di sini kita disuruh hitung. Misalnya, berapa komposisi gas pada kesetimbangan jika ke dalam sistem ditambahkan reaktan A sebanyak sekian, reaktan B sebanyak sekian pada P dan T yang tetap. Nah, itu. Jadi penjelasan tadi itu akan diaplikasikan ke dalam soal perhitungan ya. Oke. Apalagi, nah ini juga ada. Misalnya, reaksi A tambah B menjadi C. Diketahui mol A, B, C di awal. Kemudian
ditambahkan tekanannya dinaikkan secara isotermal. Yang ditanyakan bukan apa pengaruhnya terhadap kesetimbangan, tapi yang ditanyakan adalah bagaimana komposisi gas pada kesetimbangan yang baru. Nah, seperti itu. Jadi, makanya saya minta untuk menyimpulkan apa penjelasan yang saya sudah berikan tadi. Ada juga penjelasan tadi dari teman kalian Rika, supaya kalian lebih paham. Jadi nanti kalau diaplikasikan ke dalam soal, itu akan lebih mudah untuk dikerjakan. Kan sebenarnya intinya kita tahu kesetimbangannya bergeser kemana. Jadi nanti bisa kita hitung misalnya berapa komposisi, berapa fraksi mol gas masing-masing gas pada kesetimbangan yang baru. Oke ya. Jadi saya kira cukup untuk pergeseran kesetimbangan. Jadi kesetimbangan kimia yang sulit cuma itu sebenarnya, pergeseran kesetimbangan. Untuk yang di awal-awal itu karena sudah kalian dapatkan kimia fisik 1 ya. Jadi kita review kembali persamaan-persamaan yang pernah kita pelajari kimia fisik 1. Tapi khusus pergeseran kesetimbangan mungkin pada kimia fisik 1 ini agak sulit untuk dipahami. Harapan saya ini sudah saya jelaskan kembali. Mudah-mudahan kalian sudah bisa pahami. Oke? Kalau begitu ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita masuk ke kesetimbangan fasa. Ini sebenarnya sudah juga di kimia fisik 1, cuma waktu itu hanya diagram fasanya kan mungkin cuma diagram fasa satu komponen untuk air dan CO2. Kemudian diagram fasa binernya itu untuk kesetimbangan cair uap saja ya. Nanti kalau ada waktu kita tambahkan diagram kesetimbangan biner untuk misalnya uap cair. Kemudian Turner karena sudah sebenarnya di kimia fisik, tapi tidak masalah kalau ada waktu kita akan ulangi kembali. Oke, jadi kita masuk ke kesetimbangan fasa. Jadi di awal-awal ya, seperti biasa kita review dulu apa yang dimaksud dengan fasa. Jadi judulnya adalah aturan fasa dan diagram fasa satu komponen. Jadi tidak semua materi dari kimia fisik 1 saya ulangi kembali, hanya beberapa saja yang memudahkan kita nantinya untuk memahami mengenai kesetimbangan fasa. Jadi yang pertama tentu saja, apa yang dimaksud dengan fasa? Jadi nanti ada aturan fasa. Di dalam aturan fasa itu ada fasa, ada komponen, ada derajat kebebasan, baru nantinya kita masuk ke aturan fasa Gibbs ya. Jadi nanti aturan fasa ini yang akan kita pakai untuk menggambarkan diagram fasa. Oke, fasa dulu. Fasa yang dimaksud di sini bukan wujud padat cair dan gas. Jadi kita bedakan ya sekarang. Kalau sebelum-sebelumnya kita belajar di kimia fasa 1 sudah ajarkan. Ini sebenarnya sudah jelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan fasa dalam kesetimbangan fasa. Jadi bukan wujud ya. Bukan wujud, tapi di sini fasa didefinisikan sebagai bagian yang seragam atau homogen dari satu sistem yang terpisah dari bagian sistem yang lain oleh batasan yang jelas. Batasannya, meskipun dalam sistem itu misalnya ada A dan B, dua-duanya adalah padatan, berarti kan wujudnya sama. Kalau wujudnya cuma satu wujudnya, yaitu padat. Tapi sebenarnya antara padatan A dan B itu ada batas yang jelas. Jadi A dan B itu terpisah, meskipun wujudnya sama-sama padat, tapi fasa di dalam sistem tersebut ada dua, padatan A dan padatan B. Mengapa? Karena bagian padatan A dan padatan B itu dipisahkan oleh padatan yang jelas. Itulah yang dimaksud dengan fasa. Nah, sama halnya kalau kita bicara sistem yang berupa gas, tapi biasanya gas itu satu fasa ya, karena ini biasanya bercampur, tidak bisa dibedakan dengan jelas pada gas yang dengan padatan itu, tapi dalam padatan itu bisa dibedakan mana padatan A, mana padatan B, misalnya dalam satu sistem, karena batasnya jelas. Nanti kita lihat contohnya. Jadi definisi fasa adalah bagian homogen dari suatu sistem yang terpisah dari bagian sistem yang lain oleh batasan yang jelas. Jadi kedua bagian ini ada dalam sistem. Meskipun biasanya tidak kelihatan batasnya, tapi sebenarnya bagian-bagian ini terpisah satu sama lainnya. Nah, campuran padatan atau cairan yang tidak dapat bercampur itu akan membentuk fasa yang terpisah. Jadi seperti contoh saya tadi, meskipun dalam sistem itu ada padatan A dan padatan B, dua-duanya adalah padatan, tapi batasnya jelas, maka sistem tersebut terdiri atas dua fasa.
Sama halnya dengan cairan, kalau dalam sistem ada dua cairan, dua jenis cairan, tapi cairannya tidak saling campur, maka dalam sistem tersebut ada dua fasa, meskipun wujudnya sama-sama cairan. Jadi bedakan wujud dengan fasa. Nah, gas biasanya homogen, maka disebut sebagai satu fasa. Karena kita tidak bisa bedakan mana gas yang satu dengan gas yang lainnya, biasanya itu saling bercampur membentuk campuran yang homogen. Bukan campuran lagi namanya ya, sudah menjadi larutan, maka dikatakan dia satu fasa. Nah, contohnya, ini ada reaksi. Reaksi ini biasanya ini adalah kalsinasi ya. Kalsium karbonat dipanaskan pada suhu tinggi membentuk kalsium oksida dan melepaskan gas karbon dioksida. Jadi meskipun reaksi ini ada dua wujud saja, wujud padat dan wujud gas, tapi sistem ini terdiri dari tiga fasa. Mengapa? Meskipun CaCO3 dan CaO adalah sama-sama padatan, tapi CaCO3 dan CaO ini terpisah oleh batas yang jelas. Mereka tidak bercampur satu sama lain. Nah, jadi sistem ini ada tiga fasa di dalamnya, meskipun wujudnya hanya ada dua. Oke. Nah, CaCO3 dan CaO, ini strukturnya berbeda, maka dia bisa dipisahkan. Maka batasnya itu bisa dilihat dengan jelas. Bukan dilihat dengan jelas dengan mata telanjang ya, tidak bisa maksudnya. Maksudnya batasannya itu jelas. Mengapa? Karena CaO dan CaCO3 memiliki struktur yang berbeda. Oke. Nah, gas atau campuran gas itu fasanya tunggal. Karena gas itu kalau bercampur akan membentuk sistem yang homogen. Kristal juga fasanya adalah fasa tunggal. Jadi meskipun di dalamnya itu terdiri atas banyak unsur ataupun banyak molekul ya, atau banyak senyawa, bukan molekul, senyawa, tapi kristal itu dianggap sebagai fasa yang tunggal. Kemudian dua cairan yang dapat campur total atau campur seluruhnya itu disebut juga dengan fasa tunggal. Es juga itu adalah fasa tunggal. Meskipun di antara kristal-kristal es itu ada udara sebenarnya ya, tapi es itu dianggap fasa tunggal. Nah, campuran es dan air itu dua fasa, meskipun nantinya itu akan sulit dilihat batasnya. Oke. Nah, itu fasa. Sekarang komponen. Nah, bedakan komponen dengan fasa ya. Komponen adalah, atau jumlah komponen adalah jumlah minimum, ini agak sukar untuk dipahami, kalau melihat definisinya nanti kalau kita masuk ke dalam contoh mungkin akan lebih mudah. Jumlah minimum dari yang secara kimia independen yang dibutuhkan untuk menggambarkan komposisi tiap fasa dari suatu sistem. Nah, kalau melihat definisinya, sukar untuk dipahami, mari kita masuk ke dalam contohnya. Nah, sama reaksinya seperti tadi, CaCO3 solid dipanaskan pada suhu tinggi, dikalsinasi membentuk kalsium oksida dan gas karbon dioksida. Ini biasanya reaksinya, kalau misalnya kalian sudah praktikum sintetik anorganik, mirip-mirip seperti ini ya reaksinya, tapi itu kan krom ya. Ini misalnya kalau kita mau membuat kalsium oksida dari telur. Jadi kita panaskan, kita gerus cangkang telurnya, kemudian kita kalsinasi, nanti dia akan berubah menjadi kalsium oksida, gas karbon dioksidanya lepas. Nah, dari reaksi di atas ada tiga fasa ya, seperti tadi kita sudah lihat di awal, jadi ada tiga fasa, CaCO3, CaO, dan CO2. Tiga fasa. Tapi hanya ada dua komponen. Nah, mengapa hanya ada dua komponen? Nah, coba dilihat penjelasannya. Lihat ya penjelasannya. Nah, untuk sistem di atas hanya ada dua komponen. Meskipun spesiesnya ada tiga ya. Spesies itu zat-zat yang terlibat dalam reaksi. Spesiesnya ada tiga. Ada CaCO3, ada CaO, dan ada CO2. Tapi jumlah komponennya hanya dua. Mengapa? Nah, kembali ke definisi di atas. Jadi, jumlah komponen didefinisikan sebagai jumlah minimum dari spesies yang secara kimia independen yang dibutuhkan untuk menggambarkan komposisi tiap fasa dari suatu sistem. Nah, jadi maksudnya, jadi jika dua dari spesies di atas, misalnya, kita ambil CaCO3 dan CaO.
Kita pilih spesies tersebut, CaCO3 dan CaO, kemudian kita tentukan jumlah molnya masing-masing, bebas ya. Saya mau ambil CaCO3 2 mol. Saya mau ambil CaO 3 mol. Itu maksudnya bebas. Kita tentukan jumlah molnya. Maka jumlah mol spesies ketiga hanya dapat ditentukan melalui keadaan kesetimbangan. Itu jumlah mol CO2 tidak bisa kita pilih-pilih lagi. Jadi jumlah mol CO2 bergantung pada jumlah mol CaCO3 dan CaO yang kita pilih tadi. Itu maknanya, yang spesies yang independen itu hanya ada dua, yaitu CaCO3 dan CaO. Sedangkan spesies CO2 itu tidak independen. Yang dihitung adalah spesies independennya. Jadi CO2 itu tidak bisa kita hitung sebagai jumlah komponen. Mengapa? Karena jumlah molnya tidak independen. Jadi jumlah molnya ini dependen atau bergantung pada jumlah mol CaCO3 dan CaO. Atau kita mau tukar. Misalnya yang mau kita tentukan secara bebas atau kita mau buat dia sebagai spesies yang independen adalah CaO dan CO2. Maka CaCO3 itu disebut sebagai spesies yang tidak independen. Maka CaCO3 jangan dimasukkan ke dalam komponen. Karena berdasarkan definisi di atas, jumlah komponen adalah jumlah minimum dari spesies yang secara kimia independen. Paham maksud saya? Bisa dijelaskan ulang, Bu? Oh, ulang. Kita ulang ya. Kita kembali ke definisi definisi komponen. Komponen adalah jumlah minimum dari spesies yang secara kimia independen. Atau saya aplikasikan ke soal ya. Misalnya begini. Untuk lebih mudah untuk memahami mana yang dimaksud dengan independen, mana yang dimaksud dengan dependen. Itu bergantung ya. Misal, ini reaksinya CaCO3 menjadi CaO tambah CO2. Misal diketahui, CaCO3 itu sama dengan 2 mol, CaO itu sama dengan 3 mol. Maka CO2, jumlah mol CO2 harus kita hitung dengan mengetahui jumlah mol CaCO3 dan CaO tadi kan? Bisa tidak CO2 langsung saya bilang, oh CO2-nya berarti 10 mol. Kalau CaCO3-nya 3 mol, berapa tadi? Saya ulangi ya. Kalau CaCO3-nya 2 mol, CaO-nya 3 mol, oh pasti CO2-nya 10 mol. Bisa tidak saya bilang seperti itu? Ya, apa? CO2 hanya bisa dihitung dengan melihat jumlah mol CaCO3 dan CaO. Artinya, CO2 jumlah molnya bergantung pada bergantung pada jumlah mol CaCO3 dan CaO. Jadi CO2 ini tidak bisa kita tentukan secara bebas jumlah molnya. Mengapa? Karena nilainya bergantung pada jumlah mol CaCO3 dan CaO. Jadi CO2 karena nilainya bergantung, jumlah molnya bergantung pada jumlah mol CaCO3 dan CaO, maka CO2 tidak bisa kita masukkan ke dalam komponen. Karena kembali ke definisi komponen, komponen adalah jumlah minimum spesies yang secara kimia independen. Jadi, kalau CaCO3-nya tadi dan CaO-nya bisa kita tentukan secara bebas jumlah molnya, maka CO2-nya tidak bisa. Atau CaO-nya dan CO2-nya kita tentukan bebas, tapi CaCO3-nya tidak bisa. Paham maksudnya? Paham, Bu. Ya? Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, bisa tidak sistem ini punya satu komponen saja? Bisa tidak dia punya satu komponen saja? Bisa tidak dia punya satu komponen saja? Kalau bisa tidak? Bisa? Ada tadi yang menjawab, saya bisa tidak? Siapa yang barusan menjawab? Tidak. Kenapa tidak?
Logikanya begini, kalau misalnya diketahui di soal jumlah mol CaCO3. Jadi CaCO diketahui jumlah molnya. Misalnya CaCO3-nya 3 mol. Bisa tidak CaO dan CO2 dihitung hanya dengan mengetahui jumlah mol CaCO3? Tidak bisa. Bisa. Nah itu, maka sistem ini tidak bisa memiliki satu komponen saja. Jadi tidak bisa dua komponen itu dependen atau bergantung nilainya pada komponen yang independen tadi. Jadi jumlah mol CaO bisa dihitung hanya jika mol CaCO3 dan CO2 diketahui. Jadi jumlah mol CaO dan CO2 tidak bisa dihitung kalau hanya CaCO3 saja yang diketahui. Logikanya seperti itu ya, gambarannya seperti itu mengenai komponen. Oke, jadi untuk sistem tersebut hanya ada dua komponen. Jadi komponennya bisa mana saja ya, bisa CaO dengan CO2 misalnya, bisa CO3 dengan CO2, bisa juga CaCO3 dan CO2. Yang jelas komponen sistem tersebut hanya punya dua komponen. Oke, simbol dari komponen adalah C, tadi simbol dari fasa adalah F. Bukan F ya, sorry. Derajat kebebasan yang F, nanti kita lihat. Oh, fasanya itu P, berasal dari bahasa Inggris. Jadi ini adalah P di sini. Di buku ini disimbolkan dengan P. Oke, sekarang kita ke derajat kebebasan. Derajat kebebasan adalah jumlah minimum variabel intensif. Sekarang saya mau tanya, apa itu variabel intensif? Kan ada variabel intensif dengan variabel ekstensif. Apa bedanya? Apa bedanya variabel intensif dengan variabel ekstensif? Ini waktu kita pelajari mengenai gas. Di awal ya. Di kimia fisik 1 ini, gas. Mengenai gas. Ini pasti ada diberikan. Apa yang dimaksud dengan variabel ekstensif dan variabel intensif? Apa bedanya? Nah, kenapa tidak ada yang menjawab? Apa bedanya? Hmm? Ibu saya, Bu. Variabel intensif itu, Bu, dia berhubungan sama temperatur sama tekanan, Bu. Tapi kalau dia variabel ekstensif, dia berhubungan sama massa dan volume, Bu. Definisinya sebenarnya variabel ekstensif adalah variabel yang dipengaruhi oleh jumlah zat. Ya, pengaruh oleh jumlah zat. Jumlah sini bisa berupa massa zat atau volume zat. Contohnya apa saja? Ya massa. Massa ya. Volume, Bu. Volume juga. Apa lagi? Panjang. Panjang. Itu variabel ekstensif. Kalau intensif ya definisinya sebaliknya. Tidak dipengaruhi oleh jumlah zat. Contohnya adalah temperatur, tekanan, fraksi mol. Temperatur itu mudah untuk dijelaskan. Coba, kenapa temperatur dimasukkan ke dalam variabel intensif? Bagaimana contohnya? Mengapa temperatur dimasukkan ke dalam variabel intensif?
Iya, contohnya bagaimana? Supaya lebih jelas. Kalau saya punya air 1 liter, kemudian punya air yang 1 baskom, 10 liter, kalau temperaturnya sama-sama 100 derajat Celcius, ya temperaturnya sama. Tidak melihat dia apakah dia 1 liter, apakah dia 100 liter, ya kalau temperaturnya 100 derajat Celcius itu sama. Mau airnya 1 liter, mau airnya 100 liter, mau airnya satu berapa ya, 100 kubik dan sebagainya. Ya. Kalau dikatakan tempat titik didihnya tempat 100 derajat Celcius, ya dia pasti mendidih pada 100 derajat Celcius. Jadi tidak melihat volumenya berapapun, yang penting kalau suhunya 100 derajat Celcius ya pasti ya segitu. Tidak, bukan berarti kalau misalnya 1 liter itu titik didihnya 100 derajat Celcius, maka 10 liter titik didihnya itu 1000 derajat Celcius. Tidak seperti itu kan? Jadi mau berapapun volumenya, titik didih air tetap 100 derajat Celcius. Nah, itu dimaksud dengan variabel intensif, tidak melihat jumlah zatnya, tidak melihat massa maupun volumenya. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke derajat kebebasan. Jadi definisi dari derajat kebebasan adalah jumlah minimum variabel intensif yang diperlukan untuk menyatakan keadaan suatu sistem. Jadi nanti kalau kita terapkan ke dalam diagram fasa, ya nanti diagram fasa satu komponen contohnya, ya nanti misalnya diagram fasa satu komponen untuk air. Jadi seperti ini. Mana ya? Kita lihat dulu ya. Diagram fasa. Nah ini, derajat kebebasannya ini ada 2. Jadi di sini ada 2 variabel intensif yang menggambarkan keadaan sistem ini, yaitu tekanan dan suhu. Tekanan dan temperatur. Jadi ini jumlah derajat kebebasannya ini 2. Ada tekanan dan suhu. Jadi jumlah minimum variabel intensif yang dapat menyatakan keadaan sistem. Contohnya dalam diagram fasa air ini, di dalam diagram fasa air ini ada 2 variabel intensif yang bisa menggambarkan keadaan sistem, yaitu variabel tekanan dan suhu. Jadi itu ada yang dimaksud dengan derajat kebebasan. Oke. Simbol derajat kebebasan itu adalah F, ini berasal kata dari freedom. F itu dari freedom, jadi derajat kebebasan simbolnya F. Nah, sekarang kita masuk ke dalam aturan fasa Gibbs. Jadi dalam aturan fasa Gibbs ini ada hubungan antara derajat kebebasan dari satu sistem dengan komponen dan fasa. Hubungannya diberikan oleh Gibbs menurut persamaan F sama dengan C kurang P tambah 2. Mengapa tambah 2? Jangan diubah-ubah ya menjadi tambah 3. Seperti itu, tambah 2 itu sudah dirumuskan oleh Gibbs. Jadi F sama dengan C min P plus 2. Jadi F di sini derajat kebebasan, itu adalah komponen, P adalah fasa. Jadi nantinya kita mau hitung derajat kebebasannya, baru nanti kita akan buat diagram fasanya. Misalnya untuk 1 komponen dan 2 komponen. Nanti juga 3 komponen juga demikian. Oke, jadi kita lihat. Nah, sekarang kita mau buat diagram fasa untuk 1 komponen. Jadi 1 komponen saja ya, 1 komponen. Nah, berdasarkan persamaan Gibbs, kalau komponennya 1, maka berapakah derajat kebebasannya? Nah, kalau komponennya 1, maka aturan fasanya adalah F sama dengan 1 kurang P tambah 2. Kita gabung 1 dengan 2 menjadi 3. F sama dengan 3 kurang P. Nah, jika fasanya cuma 1, maka derajat kebebasannya 2. Jika fasanya 2, maka derajat kebebasannya 1. Oke? Dan jika fasanya 3, maka derajat kebebasannya 0. Maka derajat kebebasan maksimumnya itu adalah 2. Jadi, kesimpulannya, untuk sistem 1 komponen, paling banyak atau maksimum ada 2 variabel intensif yang bisa digunakan untuk menyatakan keadaan dari sistem. Jadi ini cara menghitung derajat kebebasan. Jadi jika fasanya cuma 1, maka derajat kebebasannya 2. Jika fasanya 2, derajat kebebasannya 1. Jika fasanya 3, maka derajat kebebasan 0. Artinya maksimum, karena F-nya maksimum 2, artinya maksimal ada 2 variabel intensif
yang bisa digunakan untuk menyatakan keadaan dari sistem tersebut. Nah, biasanya derajat kebebasan atau variabel intensif yang digunakan untuk menggambarkan keadaan sistem adalah variabel tekanan suhu. Oke. Jadi nantinya dalam diagram fase satu komponen, ini masih satu komponen ya, karena kan kita sudah di awal itu kita sudah menulis di situ komponennya satu. F sama dengan satu. Satu di situ menyatakan komponen. Jadi nanti penjelasan ini hanya untuk diagram fase satu komponen saja. Jadi jika kita dapat menggambarkan setiap keadaan dari sistem satu komponen dengan satu titik pada diagram dua dimensi, hubungan antara tekanan dengan suhu atau temperatur. Nah, diagram seperti ini salah satu contoh dari diagram fasa. Nah, pada diagram fasa satu komponen ini tergambar sifat-sifat zat, yaitu kita bisa lihat titik didihnya, bisa lihat titik lelehnya, dan kita bisa lihat titik triplenya. Apalagi yang bisa kita lihat dalam diagram fasa satu komponen nantinya, bisa kita lihat juga garis-garis pada diagram fasa, garis-garis fasa zat menjadi padat, cair, dan gas. Nah, jika ada titik di situ pada daerah padat, maka zat tersebut dikatakan berada dalam keadaan padat. Jika titiknya ada di daerah cairan, maka zat tersebut dalam keadaan cair. Kemudian jika titiknya ada pada daerah gas, zat tersebut ada dalam keadaan gas. Jika titiknya ada pada garis, nanti kan antara fasa yang satu, antara wujud yang satu dengan wujud yang lainnya, antara padat, cair, gas itu ada garis. Antara padat dengan cair ada garis, cair dengan gas ada garis, antara padat dengan gas juga ada garis. Jadi, kalau titiknya berada pada garis, maka zat tersebut dikatakan ada dalam kesetimbangan. Kalau titiknya ada pada garis antara padat dengan cair, maka zat tersebut dikatakan berada dalam kesetimbangan padat cair. Kalau titiknya berada pada garis cair gas, solid liquid. Salah ini. Nanti saya itu ya. Saya koreksi. LG ini cair gas. Oke. Nanti kita lihat garis LG kita punya batas atas tertentu pada suhu dan tekanan kritis. Nanti kita lihat di diagram fasa, karena di atas suhu dan tekanan tersebut, jadi nanti ada namakan suhu dan tekanan kritis. Suhu kritis, kritis. Jadi di atas suhu tersebut dan tekanan tersebut, itu maksudnya tidak bisa lagi dibedakan mana cair dan mana gas. Jadi nanti garis LG atau garis yang membagi daerah cair dan gas itu ada batas atasnya. Batas atasnya itu adalah suhu kritis dan tekanan kritis. Di atas suhu kritis dan tekanan kritis tidak bisa lagi kita bedakan yang mana cair, yang mana gas. Jadi bercampur sudah di situ, satu fasa di situ. Tidak ada lagi cair gas. Nah, kita masuk ke dalam contoh diagram fasa satu komponen. Yang paling sering dijadikan contoh adalah diagram fasa air. Mengapa? Karena diagram fasa air ini sedikit berbeda dari diagram fasa satu komponen untuk zat-zat lain. Jadi nanti kita bandingkan diagram fasa air dengan diagram fasa CO2. Itu diagram fasa air selalu dijadikan contoh karena dia ada punya anomali sedikit ya, ada sedikit perbedaan dengan profil diagram fasa untuk zat lainnya. Nanti kita lihat apa bedanya. Nah, kita mau gambarkan dulu. Jadi nanti kan tadi sudah dijelaskan pada diagram fasa satu komponen, diagram fasa hubungan antara tekanan dengan suhu. Nah, dalam diagram fasa tersebut ada garis-garis fasa namanya, garis-garis daerah zat, wujud zat, padat, cair, dan gas. Nah, untuk menggambarkan garis-garisnya, nanti kan garisnya ada yang miring kiri, ada yang miring kanan. Maksudnya tuh miring bukan berarti melengkung ya, tapi dia lurus tapi miring. Tidak tegak lurus maksudnya seperti itu. Ada yang miringnya ke kiri, ada yang miringnya ke kanan. Nah, untuk menggambarkan garis-garisnya, itu digunakan, nah ini seperti ini maksudnya ya. Ada juga yang melengkung, tapi yang biasa kita lihat itu adalah, ini melengkung juga nanti ada melengkung kiri, melengkung kanan. Tapi biasanya melengkungnya seperti ini, yang
yang membedakan nanti diagram fasa air dan diagram fasa komponen lainnya adalah garis yang tegak lurus ini, garis yang lurus ini. Yang lurus ini, yang tidak bengkok ini, yang tidak melengkung ini. Dia miring kiri atau miring kanan. Untuk menggambarkan garis-garis pada diagram fasa, digunakan persamaan. Ini Clausius Clapeyron. Jadi, yang pertama, untuk menggambarkan garis kesetimbangan padat cair, ini menggunakan persamaan ini, dP per dt sama dengan delta H standar, dibagi T kali delta H molar dibagi dengan T kali delta V molar. Nah, ingat ya, karena ini coba, ini kita mau gambarkan garis kesetimbangan padat cair. Jadi, ini ada dua wujud, padat dan cair. Nah, padat dan cair, dari padat menjadi cair berarti prosesnya adalah melebur. Atau kalau kita bicara es menjadi air berarti meleleh ya. Tapi secara umum kita sebut saja dengan melebur. Padat jadi cair. Jadi ingat di sini melebur. Padat menjadi cair. Nah, berdasarkan persamaan ini dP per dt sama dengan delta H dibagi T kali delta V molar. Nah, kalau kita lihat delta H molar di sini adalah perubahan entalpi cair keadaan akhir. Karena ini melebur, berarti keadaan akhirnya adalah cair. H molar cair dikurangi H molar padat. Karena adalah padat molar. Inilah yang melebur. Kemudian di sini juga ada delta V molar. Sama, delta V molarnya adalah V molar cair kurang V molar padat, itu disebut juga dengan delta V molar lebur. Nah, sekarang tolong diperhatikan baik-baik, kita mau gambarkan diagram fasanya. Apa yang bisa kita jelaskan dari diagram fasa satu komponen untuk air? Coba diperhatikan baik-baik ya. Nah, ini kan melebur ya, melebur. Jadi perubahan fasa, perubahan wujud dari padat ke cair. Kalau dari padat ke cair, kita mau mengubah wujud dari padat ke cair, pasti kita membutuhkan kalor atau panas. Ya. Nah, kalor ini dibutuhkan atau kalor ini diserap. Dengan demikian, karena kalor diserap, maka delta H-nya pasti lebih besar daripada 0. Karena reaksinya adalah endoterm, maka delta H molar leburnya pasti lebih besar dari 0. Ini menyatakan proses peleburan ini membutuhkan kalor. Atau kalor diserap dalam proses peleburan ini, sehingga delta H molar leburnya itu pasti lebih besar daripada 0. Jadi kita kembali ke prosesnya ya, karena kesetimbangan padat cair atau yang terjadi di sini adalah peristiwa peleburan. Nah, sekarang delta H molar leburnya lebih besar daripada 0, itu sudah pasti. Nah, sekarang untuk delta V molar leburnya, ini yang menjadi masalah untuk air. Coba diperhatikan baik-baik. Nilai delta V molar lebur itu bergantung pada kerapatan, padatan, dan cairannya. Sehingga nanti delta V molar lebur itu bisa positif, bisa negatif. Nah, inilah nantinya yang membedakan antara air dengan komponen dengan zat lainnya. Nah, mengapa? Untuk air, saya pernah jelaskan di ikatan kimia, untuk air, khusus untuk air, padatannya itu lebih rendah densitasnya dibandingkan cairan. Kerapatan padatannya itu lebih kecil dibandingkan kerapatan cairannya. Waktu itu ya saya pernah jelaskan di ikatan kimia ya, inilah yang menyebabkan es itu lebih ringan daripada air, sehingga es bisa mengapung di atas permukaan air. Nah, untuk air, nah kita lanjut dulu ya sebentar. Ini saya penjelasan setelahnya. Jadi tadi saya ulangi, nilai delta V molar lebur itu bisa positif atau negatif bergantung pada densitas padatan dan cairan. Jika kerapatan padatannya lebih besar daripada cairannya, maka delta V molar leburnya lebih besar daripada 0. Kenapa begitu? Kenapa kalau kerapatan padatannya lebih besar daripada cairannya, delta V molarnya lebih besar dari 0? Kenapa tidak lebih kecil dari 0?
jika densitas padatannya lebih besar daripada densitas cairannya, maka delta V molar leburnya lebih besar daripada 0. Kenapa bukan lebih kecil dari 0? Apa hubungan antara densitas dengan delta V molar? Siapa yang bukan? Kalau misalnya semakin rapat semakin kecil. Ada yang bisa jelaskan? Ayo, siapa yang bisa jelaskan? Apa hubungan densitas dengan V molar? Mengapa kalau kerapatan padatannya lebih besar daripada cairannya, delta V molar leburnya lebih besar dari 0? Coba teman-teman menghitung densitas. Massa per volume, Bu. Massa per volume. Kalau densitasnya besar? Kalau densitasnya besar berarti Volumenya? Semakin kecil. Volumenya kecil. Nah sekarang, kembalikan ke perbandingan antara densitas padatan dengan cairan. Untuk air ya. Jangan untuk umum dulu, untuk umum. Mengapa kalau densitas padatannya lebih besar daripada cairannya, delta V molar leburnya lebih besar dari 0? Ini umum ya, umum. Belum kita bicara soal air. Karena massa cairannya lebih besar, Bu. Enggak, kita belum bicara soal air. Bicara soal air ya. Belum. Ini sudah air kah? Belum. Umum dulu ini, umum. Itu kan dikatakan, jika kerapatan padatannya lebih besar daripada cairannya, maka V molar lebur, delta V molar leburnya lebih besar dari 0. Nah, kalau densitas padatannya lebih besar, kalau densitas besar berarti kan V-nya kecil ya? Iya, Bu. Nah, coba kembali ke persamaan ini. Ini. Ya. Nah, kembali ke persamaan ini. Kalau V molar padatannya besar, V molar cairannya besar, V molar padatannya lebih kecil, maka delta V molar leburnya itu kan lebih besar dari 0. Nah, hubungkan dengan ini. Kalau sudah coba lihat ini, pernyataan ini, kemudian kalian hubungkan dengan persamaan ini. Kalau densitas besar, berarti volume molar kecil ya. Gitu kan? Iya. Kalau padatannya densitasnya besar, berarti volume molar padatannya kecil. Iya, Bu. Betul ya? Nah, begini, saya punya cairan dengan padatan. Kerapatan padatannya, densitas saja lah. Densitas padatannya itu lebih besar daripada densitas cairan. Maka volume molar padatannya lebih kecil atau lebih besar daripada volume molar cairan? Lebih kecil, Bu. Volume molar cairannya. Jadi, atau dengan kata lain, volume molar cairannya lebih besar daripada volume molar padatannya. Jadi kalau kita hitung delta V molar sama dengan volume molar cair kurang volume molar padat, maka karena volume molar cair lebih besar daripada volume molar padat, maka delta V molar leburnya pasti positif. Lebih besar daripada 0 ya. Iya, Bu. Itulah penjelasannya tadi. Mengapa kalau kerapatan padatannya lebih besar daripada cairannya, delta V molarnya itu lebih besar daripada 0. Sebaliknya, kalau densitas padatannya lebih
kecil daripada cairannya, maka volume molar padatannya lebih besar daripada volume molar cairannya. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam persamaan ini, karena volume molar cair lebih kecil daripada volume molar padatannya, maka delta V molar leburnya pasti negatif. Kecil kurang besar, yang lebih kecil kurang yang lebih besar, berarti nanti ini hasilnya pasti negatif. Atau delta V molar leburnya lebih kecil daripada 0. Jadi itu untuk secara umum ya, secara umum. Nah, kita belum bicara bagaimana untuk air. Nah, sekarang di bawah. Untuk kebanyakan zat, penjelasan tadi itu, penjelasan di atas itu berlaku. Ya, penjelasan ini berlaku. Jadi untuk kebanyakan zat, delta V molar leburnya itu lebih besar dari 0. Mengapa? Karena untuk kebanyakan zat, densitas padatannya selalu lebih besar daripada densitas cairannya. Nah, untuk air, hal ini tidak berlaku. Mengapa? Seperti yang kita sudah pernah pelajari dalam ikatan kimia, untuk air, kerapatan padatannya justru lebih kecil daripada kerapatan cairannya. Jadi untuk air, densitas padatannya lebih kecil daripada densitas cairannya. Hal ini menyebabkan untuk air, delta V molar leburnya itu lebih kecil dari 0. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ingat ya, kita masih bicara soal kesetimbangan padat cair. Jadi di sini masih tentang lebur-lebur. Berarti kan padat menjadi cair, itu dikatakan melebur. Oke, sampai sini jelas ya. Jadi untuk kebanyakan zat, delta V molar leburnya positif, tapi untuk air, delta V molar leburnya negatif, atau lebih kecil dari 0. Oke, sekarang kita mau gambarkan garisnya. Kalau kita punya diagram fasa, nah di situ ada dua variabel intensif yang digunakan untuk menggambarkan keadaan sistem, yaitu P dan T. Atau kita gambarkan tekanan sebagai fungsi suhu, maka kemiringannya nanti sesuai dengan persamaan di atas. Oh tidak, nanti di bawah. Nah untuk air, karena delta H molar leburnya lebih besar dari 0 dan delta V molar leburnya lebih kecil dari 0, maka kemiringannya berharga negatif. Karena ini tadi, delta V leburnya itu lebih kecil dari 0, maka nanti garis padat cairnya itu miring ke kiri, sedikit miring ke kiri. Nanti kita lihat mana miring ke kirinya. Nah ini ya, yang garis yang lurus ini, tapi dia miring ke kiri. Ini adalah garis kesetimbangan padat cair. Jadi garis kesetimbangan ini menjadi negatif karena tadi volume molar lebur delta V molar lebur untuk air itu lebih kecil daripada 0 atau kita sebut dengan kemiringannya yang negatif. Itu yang membedakan diagram fasa air dengan diagram fasa zat lainnya. Oke, sekarang ya. Nah, kemiringannya berharga negatif, dengan demikian garisnya miring ke kiri. Besar kecilnya kemiringan ini ditentukan oleh besar kecilnya harga delta H molar lebur dan delta V molar lebur. Jadi untuk melihat miring, seberapa miringkah dia itu dengan melihat harganya ini. Tapi kita tidak akan masuk ke dalam situ. Jadi kita hanya mau menjelaskan apa yang digambarkan oleh diagram fasa. Jadi tidak kita tentukan nanti, kita tidak buat diagram fasanya, hanya untuk menjelaskan bagaimana, apa yang terjadi dalam diagram fasa tersebut, apa saja yang bisa kita jelaskan, peristiwa apa saja kah yang bisa kita jelaskan dalam diagram fasa satu komponen untuk air. Nah itu untuk garis kesetimbangan padat cair. Nah, untuk garis kesetimbangan kan ada 3 nanti ya. Ada garis kesetimbangan padat cair, ada garis kesetimbangan cair gas, ada juga garis kesetimbangan padat gas. Untuk kesetimbangan padat cair kita sudah bahas tadi. Sekarang kita masuk ke dalam garis kesetimbangan cair gas dan padat gas. Jadi untuk menggambarkan garis kesetimbangan cair gas dan padat gas itu bisa menggunakan persamaan ini. dP per dt sama dengan bisa juga kita tulis sebagai delta S molar dibagi delta V molar. Itu sama dengan delta H molar dibagi dengan T suhu dikalikan dengan volume molar gas dikurangi volume molar kondensasi. Nah, untuk perubahan cair menjadi gas itu artinya kan menguap ya, atau vaporization atau vaporisasi, maka delta H molarnya kita sebut sebagai delta H molar vap, delta H molar penguapan, dan untuk perubahan dari padat menjadi gas kita sebut sebagai delta H sublimation atau delta H sublimasi. Delta H molar sublimasi. Nah,
Untuk semua zat ini selalu bernilai positif. Selalu bernilai positif. Entalpi molar zat keadaan akhir kurang entalpi molar zat keadaan awal itu selalu positif untuk kedua proses ini. Untuk semua zat ya, selalu positif. Tadi pada peleburan juga demikian ya, delta H molarnya itu. Karena semua proses ini kan membutuhkan panas. Jadi cair menjadi gas juga seperti itu, membutuhkan panas, padat menjadi gas juga demikian, membutuhkan kalor. Maka delta H molar vaporization dan delta H molar sublimation itu selalu berharga positif, karena kedua peristiwa ini selalu membutuhkan kalor. Seperti halnya delta H molar lebur tadi. Nah, sekarang bagaimana delta V molarnya baik untuk penguapan ataupun sublimasi, dan kedua-duanya selalu berharga positif juga. Mengapa? Kalau kita lihat pada proses penguapan, V molar gas atau V molar akhir itu selalu lebih besar daripada V molar awal. Awalnya kan, ini dalam sublimasi ya, padat menjadi gas. Volume molar gas itu selalu lebih besar daripada volume molar padat, sehingga delta V molarnya itu selalu positif. Demikian pula pada proses penguapan, volume molar gas itu lebih besar daripada volume molar cair, sehingga delta V molar penguapannya juga selalu positif. Dan akibatnya, nanti garisnya, baik garis kesetimbangan padat cair maupun kesetimbangan padat gas selalu miring ke kanan atau kemiringannya positif. Dan jadi nanti dalam diagram fasa satu komponen untuk air, maka akan kita lihat garis-garis diagram garis-garis fasa yang seperti ini. Untuk kesetimbangan padat cair itu garisnya selalu miring ke kiri, agak sedikit miring ke kiri ya. Untuk kesetimbangan padat gasnya maupun cair gasnya itu meskipun garisnya tidak lurus, dia akan selalu miring ke kanan. Jadi untuk semua zat seperti itu. Untuk kesetimbangan cair gas dan padat gasnya selalu miring kanan. Yang membedakan diagram fase satu komponen untuk air itu hanyalah kesetimbangan, garis kesetimbangan padat cairnya. Untuk garis kesetimbangan padat gas dan cair gas itu sama untuk semua zat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Untuk garis-garis diagram fasanya saja. Mengapa ini miring kiri, mengapa miring kanan? Saya kira sudah jelas ya. Kita lihat dari harga-harga delta V molarnya. Oke, saya lanjut. Garis padat cair dalam diagram ini menggambarkan keadaan dari semua titik untuk kesetimbangan padat cair. Jadi, kalau titiknya berada pada garis padat cair ini berarti sistem berada dalam kesetimbangan padat cair. Nah, kita perhatikan garis padat cair ini ya. Jadi semua titik ada di sebelah kiri garis padat cair ini, itu dikatakan zat itu berada di bawah titik bekunya. Sedangkan, dan yang stabil pada keadaan ini yang jelas adalah padatannya ya, karena dia berada pada daerah padat. Semua titik agak ke kanan dari garis ini ada di atas titik bekunya, karena titik tersebut berada pada daerah cair. Nah, untuk penjelasan yang sama ya, untuk berlaku untuk garis kesetimbangan cair gas dan padat gas, sama seperti tadi. Jadi kalau kita lihat garis kesetimbangan cair gas, titik yang berada pada garis kesetimbangan cair gas ini, itu menyatakan bahwa sistem berada pada kesetimbangan cair dan gas. Sedangkan titik yang berada di garis cair dan gas ini, itu berada dalam fase cair atau wujud cair, sedangkan di sebelah kanan itu berada pada wujud gas. Demikian pula untuk garis kesetimbangan padat gas. Kelihatan ya garis kesetimbangan padat gasnya ya. Ini kan ada 3 kurva sebenarnya ya. Ada 3 kurva. Ada 3 diagram, ada 3 garis kesetimbangan fasa. Jadi untuk padat gas juga seperti itu. Nah, jadi nanti ketiga garis kesetimbangan ini akan bertemu pada satu titik. Titik tersebut disebut sebagai titik triple. Jadi pada titik tersebut, itu kan pada tekanan dan suhu tertentu ya, ini pada titik tersebut sistem berada pada kesetimbangan antara fasa padat, cair, dan gasnya. Jadi fasa padat, cair, dan gas zat itu berada pada kesetimbangan, bersama-sama ada pada kesetimbangan. Itu dimaksud dengan titik
triple. Jadi pada keadaan atau pada titik triple tersebut harus dipenuhi kriteria ini. Potensial kimia padatan, ini kan pada T dan P tertentu ya. Jadi titik triple itu ada pada tekanan dan suhu tertentu. Jadi potensial kimia untuk padatannya itu sama dengan potensial kimia cairannya, dan potensial kimia cairannya itu sama dengan potensial kimia gasnya. Itu semua pada T, P, dan T dan P yang tertentu. Nah, untuk air, titik triplenya itu berada pada 273,16 Kelvin. Ada ya titik triplenya kelihatan ya. Jadi dia berada pada 273,16 Kelvin dan pada tekanan 611 Pascal. Di sini ya. Jadi garis kesetimbangan padat cair, cair gas, dan padat gas berada atau bertemu pada titik triple tersebut. Titik triple tersebut itu berada pada tekanan 611 Pascal dan suhu 273,16 Kelvin. Di sini suhunya tidak diberikan dalam satuan itu ya, dalam satuan Kelvin, tapi diberikan dalam satuan derajat Celcius. Oke, sekarang kita mau bandingkan. Ini sudah setengah 12, tinggal sedikit lagi waktu saya. Jadi diagram fasa untuk karbon dioksida. Jadi kita lihat perbandingannya. Untuk diagram fasa karbon dioksida, yang berbeda dengan air adalah, kalau kita lihat garis kesetimbangannya ya, garis kesetimbangan cair gas dan padat gasnya itu sama, profilnya melengkung, ini tetap miring ke kanan. Sedangkan untuk garis kesetimbangan padat cairnya, kalau kita bandingkan dengan garis kesetimbangan padat cair air, untuk padat cair kesetimbangan padat cair untuk air itu dia miring ke kiri, tapi untuk kesetimbangan padat cair untuk CO2 itu miring ke kanan, meskipun miringnya tidak terlalu banyak ya, hanya sedikit sekali miringnya, tapi yang jelas dia miring kanan. Nah, kalau kita lihat titik triplenya itu berada pada tekanan 5,11 Pascal dan suhu minus 56,6 derajat Celcius. Nah, di sini ada penjelasannya. Berbeda dengan H2O, untuk CO2 titik lelehnya naik dengan naiknya tekanan, ya sudah jelas ya daripada kurva. Hal ini dapat dilihat dari kemiringan garis kesetimbangan padat cair yang harganya positif. Penyebabnya ya tadi karena V molar cairnya lebih besar daripada V molar padatnya. Kalau untuk H2O kan V molar cairnya lebih kecil daripada V molar padatnya ya, sehingga kemiringannya ke kiri. Tapi untuk CO2 dan zat lainnya, garis kesetimbangan padat cairnya karena delta V molarnya itu positif, maka kemiringannya nanti positif atau miring ke kanan. Coba diperhatikan, titik triple air ada pada tekanan 5,11 atmosfer. Kalau tadi pada ini, nah 611 Pascal ini atmosfer ya. Jadi kalau titik triplenya H2O, nanti kalian bisa lihat apa makna dari tekanan pada titik triple ini. Untuk H2O, titik triplenya terjadi pada tekanan 611 Pascal, itu di bawah 1 atmosfer. Nah, bedanya untuk CO2, titik triplenya di atas 1 atmosfer, pada tekanan 5,11 atmosfer. Nah, apa akibatnya? Nah, akibatnya pada tekanan standar atau 1 atmosfer, padatan CO2 akan menyublim menjadi uapnya ketika dipanaskan. Jadi dia tidak meleleh dulu, lengkap. Jadi tidak meleleh dulu, tapi langsung menguap. Kalau tadi air kan padatannya dipanaskan, dia langsung meleleh ya, dia meleleh. Tapi kalau CO2 pada keadaan standar, tekanan standar, 1 atmosfer, jika dipanaskan, padatannya dipanaskan, dia tidak meleleh, tapi langsung menyublim atau menguap. Hal ini yang menyebabkan padatan CO2 disebut sebagai es kering. Dia tidak mencair, dia tidak basah. Jadi ketika padatannya dipanaskan, dia tidak mencair. Jadi bukan es yang cair seperti halnya pada air, tapi dia disebut sebagai es kering. Jadi ketika dipanaskan, padatannya tidak mencair, tapi langsung menguap. Nah, menyebabkan CO2 disebut sebagai es kering karena dengan pemanasan padatannya tidak berubah menjadi cair dulu, tapi langsung berubah menjadi uap.
Nah, sama halnya seperti diagram fase air, garis cair uap pada P dan T tertentu tadi berhenti pada titik kritis. Tadi ada titik kritis ya. Nih, pada air di sini, ini titik kritisnya. Garis cair gasnya ya. Ini juga ada titik kritisnya di sini. Di ujungnya itu, tidak ada di atasnya lagi. Jadi sama halnya seperti air, garis cair uap pada diagram PT terhenti pada titik kritis pada T dan P yang tertentu. Sama seperti air tadi, di atas tekanan dan suhu kritis ini cairan tidak bisa lagi dibedakan. Jadi kalau kita lihat titik kritis itu adalah titik yang paling atas pada garis cair dan gas. Jadi tidak ada garis lagi ya, seperti garis pada cair itu terus ke atas garisnya tidak berhenti. Tapi untuk cair gas itu berhenti kurvanya di titik tertentu pada P dan T tertentu, itu disebut sebagai P dan T kritis. Di atas titik ini atau di atas P dan kritis ini tidak ada lagi cair dan gas. Jadi daerahnya menjadi satu fasa. Tidak bisa lagi dibedakan cair dan gas. Seperti halnya pada air. Titik kritis air berada pada 374 derajat Celcius dan 220 atmosfer. Jadi pada keadaan tersebut, di atas keadaan tersebut, maka tidak bisa lagi dibedakan mana cair dan mana gas, atau bisa dikatakan daerahnya menjadi satu fasa. Jadi tidak ada garis lagi yang membagi antara cair dan gas. Daerahnya menjadi satu fasa. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini sudah selesai materinya untuk pertemuan ini ya. Oh ya, besok kan saya masuk lagi ya. Tidak apa-apa saya masuk lagi. Ya Bu. Ya kan lebarannya belum besok. Apalagi ini kan online, jadi biar di mana saja boleh. Kalian apalagi kalian mungkin sudah di kampung semua ya, jadi tidak ada masalah. Saya kira biar online. Jadi saya masuk lagi besok ya. Saya selesaikan kesetimbangan fasa, baru jelaskan mengenai diagram fasa untuk satu komponen. Nanti besok mudah-mudahan selesai untuk diagram fasa dua komponen dan diagram fasa dua komponen. Diagram fasa dua komponen itu agak sedikit lebih sukar dibandingkan diagram fasa tiga komponen. Kalau tiga komponen kan mudah saja diagramnya ya. Untuk segitiga sama sisi itu untuk menentukan titik-titiknya atau menggambarkan apa yang terjadi dalam diagram fasa Turner itu lebih mudah dibandingkan menggambarkan apa yang terjadi dalam diagram fasa biner. Untuk membuat diagram fasanya juga lebih mudah Turner dibandingkan biner. Oke. Jumat nanti setelah insya Allah kita kuis. Materinya sampai materi sebentar dulu ya. Saya hitung-hitung dulu. Hari ini kan pertemuan ketiga, besok keempat, kelima, enam, tujuh. Kalau begitu, mau dimasukkan materinya sampai hari ini atau sampai besok? Terserah kalian. Saja atau sampai besok? Sampai hari ini saja. Berarti 3 kali pertemuan saja materinya, baru kita ujian hari Jumat. Kalau misalnya hanya sampai hari ini, berarti tidak saya masukkan ke kuis hari Jumat. Tidak usah. Kan setelah ini ada kesetimbangan elektrokimia ya, kalau saya tidak salah. Saya lupa itu sebentar. Saya selalu terbalik-balik antara kimia fisik 1 dengan termodinamika. Saya lihatkan dulu ke itunya, RPS. Ya. Ini ada RPS-nya, saya lihatkan dulu tinggal apa materinya. Wah, masih banyak ya. Mudah-mudahan selesai saja Bu, supaya besok selesai saja ya, selesai ya. Karena aduh, elektrokimia agak banyak materinya. Kesetimbangan absorpsi, aduh, masih ada kesetimbangan absorpsi di sini ya. Mudah-mudahan selesai ya. Saya ini ikut RPS, jadi kita sesuaikan materinya dengan RPS. Absorpsi, nantilah kita lihat. Yang jelas nanti setelah kesetimbangan fasa ada kesetimbangan elektrokimia. Mudah-mudahan selesai 1 kali pertemuan. Kita masuk ke kesetimbangan. Ini larutan ideal, ideal. Nanti kita lihat materi. Kan misalnya masih ada 3 setelah ini. Tapi kita lihat saja nanti mana yang sempat saya selesaikan. Soalnya kalau mengajar online dengan mengajar tatap muka itu berbeda ya. Online itu biasanya kita waktunya materinya akan lambat biasanya kalau online dibandingkan dengan tatap muka.
Oke, jadi besok saya masuk lagi masih kesetimbangan fasa, mudah-mudahan selesai ya sampai di diagram fasa 3 komponen. Setelah itu baru masuk ke kesetimbangan elektrokimia. Oke, jadi materi ujiannya hari Jumat. Untuk materinya ada 2 ya, berarti kesetimbangan kimia dan kesetimbangan fasa. Banyak-banyak latihan. Banyak latihan soal tuh di contoh soal latihan soal di Dobrali. Jadi Dobra itu banyak sekali contoh soalnya. Latihan soalnya juga banyak. Jadi silakan kalau tidak punya bukunya, saya kira banyak contoh soal mengenai kesetimbangan kimia, kesetimbangan fasa yang ada di internet. Kemudian kalau yang punya buku kimia fisik 1, yang kuning itu juga banyak latihan soal di belakangnya. Akhir setiap bab itu pasti ada latihan soal. Oke, saya kira cukup dulu untuk hari ini ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri kuliah ini. Insya Allah kita ketemu besok di jam setengah 11 ya, karena saya paginya masih mengajar di kelas ikatan kimia. Jadi seperti biasa setengah 11, insya Allah 10.30 saya masuk. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Absen ya, silakan absen. Ya, absen. Karena kita jadwal hari Selasa ya, jadi absennya besok saja. Tidak, kan absen yang ketiga itu kan belum diisi. Pokoknya isilah absennya. Sampai pertemuan hari ini, pertemuan ketiga. Pertemuan keempat, itu sajalah absennya. Oke ya, jadi kita akhiri hari ini kuliah kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih ya. Waalaikumsalam.